Setelah membacanya, ia pun berkata, "Buat persiapan segera, kita akan kembali ke ibu kota." Murad yang penasaran lalu bertanya, "Apakah ada yang salah, rajaku?" Raja pun menjawab, "Wazir agungku telah diracuni saat berada di kantornya." Adalet makamında zehirlenmiş. Malam harinya, Kosem tidur bersama putranya. Lalu ada seseorang yang mengambil Mehmet. Kosem pun terbangun dan tak melihat putranya lagi. Mehmet! Ia pun sadar ada Fariye di sana yang telah mengambil putranya. Mehmet menangis, namun Fariye tidak peduli. Fariye akan mencekik Mehmet. Kosem pun berteriak agar Fariye tidak melakukannya. Rupanya itu hanyalah mimpi buruk dari Kosem. Ia terbangun dan melihat putranya yang sedang menangis. Kosem pun berbicara pada Mehmet, "Aku di sini, anakku." Keesokan paginya, Janet berkata, "Kamu melemparkan anak domba ke tengah-tengah serigala. Kamu tahu kalau Safiyah Sultan sangat marah padaku. Kirimkan Hechan saja." Kosem menjawab, "Kamulah yang akan pergi, Janet." Janet pun berkata, "Saat aku lari dari istana lama, maka sekarang ketika aku datang pada mereka, mereka akan membunuhku. Kamu akan menemukan kepala dan tubuhku terpisah satu sama lain." Nerede bulursunuz? Allah muhafaza. Namun Kosem menjawab, "Kamu akan pergi sebagai bendaharaku dan mereka tidak akan bisa menyakitimu." Janet pun tak bisa menolak perintah Kosem lagi. Tidak lama, Hachi masuk membawakan sesuatu di tangannya. Hachi pun berkata, "Sultan aku, ini adalah hadiah untuk Safiyah Sultan." Janet pun mengambil hadiah itu. Safiye Sultan'a hediyesi. Hachi juga memberitahukan kalau kereta telah tersedia. Jangan khawatir mengenai Pangeran Mehmet. Handan Sultan akan menjaganya di ruangannya. Kosem pun menjawab, "Baiklah, inilah waktunya untuk mengganggu Fariye Sultan." Kosem dan Janet pun pergi, namun dengan tujuan berbeda, di mana Kosem akan pergi kepada Fariye Sultan dan Janet akan pergi kepada Safiyah Sultan. Di Pondok Hudai, seorang anak sedang mengambil makanan. Dia pun meminta makanan lebih untuknya, dan rupanya yang membagikan makanan itu adalah Fariye. Dan terlihat juga di sana ada Sain Giray yang datang. Fariye yang melihat hal itu lalu pergi dari sana. Ia pun mendekati Sain Giray lalu bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini, Sahin?" Sain pun menjawab, "Aku mendengar kamu telah bertobat, Sultan aku. Aku hanya datang untuk melihat dengan mataku sendiri." Fariye pun menjawab, "Apapun yang terjadi pada diriku, itu adalah karena dirimu. Kamu telah menipuku untuk membunuh raja. Lalu apa yang aku dapatkan? Tidak ada. Aku bahkan kehilangan semua yang aku miliki." Her şeyimi kaybettim. Anak tadi yang meminta makanan lebih terus memperhatikan Fariye sembari makan. Kaderlerimiz ortak. Sain pun berkata lagi, "Takdir kita adalah sama, Sultan aku. Aku juga kehilangan semua yang aku miliki, kecuali adikku Mehmet." Kardeşim, Mehmet dışında. Rehan terlihat sedang menunggu di luar pondok. Ia pun melihat kereta Kosem yang tiba. Melihat hal itu, Rehan pun segera pergi. Kosem, Hechan, dan Hachi masuk ke dalam pondok. Kembali kepada Sahin. Sahin berkata, "Sultana, Mehmet tidak kembali ke kapal pada saat itu adalah karena diriku. Percayalah padaku, adikku tidak mengkhianatimu dan juga cintamu." Fariye menjawab, "Persetan denganmu, Sahin, jangan mengikutiku, atau aku akan berteriak dengan keras sebisaku." Fariye pun lalu pergi. Sultan, Namun Sahin mengikutinya. Sahin mengatakan, "Mehmet akan datang segera, dan jangan membalikkan badanmu, Fariye.
Tapi Faria hanya diam lalu pergi. Saat itu, Rehan telah tiba di hadapan Shahin. Rehan segera mengatakan kalau kereta dari istana telah tiba di pondok. Di saat bersamaan, Qasem melihat Shahin dan ia pun mengatakan pada Hachi, "Hachi, bukankah itu adalah Shahin Giray?" Dan di sebelahnya adalah Rehan A. Şahin Giray değil mi şu? Shahin segera pergi dari sana karena sudah terlihat. Ta kendisi. Aman yarabbim yanına giderim. Hachi pun berkata, itu tidak mungkin karena Rehan A sudah meninggal. Yani öldü. Di lain tempat, Janet juga telah sampai di istana lama. Allah'ım sen beni koru. Janet merasa sangat takut. Ia pun berdoa untuk dirinya sendiri agar Tuhan melindungi dirinya. Janet Kalfa? Bulbul kemudian bertanya, "Janet Kalfa, mengapa kamu ada di sini?" Janet pun menjawab, "Qasem Sultan telah mengirimku." Qasem Sultan mengirimkan hadiah untuk Safiye Sultan. Bulbul pun melihat hadiah itu yang dipegang oleh seorang aga. Kembali kepada Qasem. Qasem akan naik ke atas. Anak yang tadi memperhatikan Farie tersenyum pada Qasem. Qasem pun membalas senyuman anak itu. Singkatnya, Qasem pun masuk ke dalam ruangan Farie. Farie yang melihat Qasem segera berkata, Kösem. "Qasem, beraninya kamu berdiri di hadapanku. Keluar," bentak Farie. Namun Qasem menjawab, "Kita tidak berada di istana. Kamu tidak bisa memberitahukanku untuk keluar." Farie menjawab, "Tidak peduli apapun, aku adalah seorang sultana dan kamu adalah seorang budak. Masukkan ini ke dalam kepalamu." Bunu kafana sok. Qasem pun menjawab, "Aku baru melihat kamu berbicara dengan Shahin Giray. Kamu masihlah berkolaborasi dengan dirinya." Farie pun menjawab, "Itu tidak benar. Aku tidak melihatnya." Qasem menjawab lagi, "Dia adalah orang yang menawarkanmu untuk menginfeksi raja dengan penyakit cacar. Kalian melakukannya bersama. Hanya Tuhan yang tahu apalagi yang kamu rencanakan kali ini." Kes sesini Kösem. Farie pun menjawab, "Tutup mulutmu, Qasem." Kembali kepada Janet. Janet pun dibawa masuk oleh Bulbul ke dalam ruangan Safiye Sultan. Sultanım. Melihat Janet di hadapannya, Safiye pun berkata, "Kami tidak tahu apakah kamu berani atau kamu adalah orang yang bodoh, karena hanya keajaiban yang bisa membuatmu keluar hidup-hidup dari ruangan ini." Janet pun menjawab, "Aku datang kemari sebagai bendahara dari Qasem Sultan. Valide Sultan juga tahu aku datang kemari. Bir de sultanımız da biliyorlar. Jika aku terpleset dan jatuh, mereka tahu itu adalah karena dirimu." Mendengar hal itu, Bulbul sangat geram lalu berkata, "Tutup mulutmu, diamlah. Kamu adalah orang yang tidak bermoral, atau aku akan menggorok lehermu. Beraninya kamu mengancam seorang sultana. Apa yang terjadi pada kami, itu semua karena dirimu. Bagaimana bisa kamu mengkhianati seseorang yang membayarmu selama bertahun-tahun?" Kapıya pisler mi? Sözümü kesme Bülbül. Janet pun menjawab, "Jangan menggangguku, Bulbul." Janet lalu menyampaikan kata-kata dari Qasem. Kösem sultanımız. Qasem Sultan mengatakan padaku untuk memperingatkan dirimu. Dia mengatakan, jika kamu berani menyentuh putranya lagi, maka ia akan memotong tanganmu. Dan Qasem juga mengirimkan hadiah ini kepadamu. Bulbul pun mengambil hadiah itu.